Aku tersiksa mempunyai suami yang sangat pelit dan perhitungan. Aku harus cari uang sendiri agar tidak lagi seperti pengemis dan dituduh boros. Angin pagi menyelinap masuk melalui celah jendela dapur, membawa aroma lembut daun pandan yang direbus Intan sejak subuh tadi. Dapur kecil itu hangat oleh uap, tapi hatinya terasa dingin seperti lantai keramik yang baru dipel. Intan mengatur 2 piring nasi dan sepiring kecil telur dadar di atas meja makan. Teh manis dalam gelas bening masih mengepul, tapi Aldi belum turun dari kamar. Jam di dinding menunjukkan pukul 6.15. Seperti biasa, ia menyiapkan semuanya sebelum suaminya datang ke meja makan, karena Aldi tak suka menunggu dan tak suka diberi alasan. Hari-hari Intan selalu dimulai dengan menyesuaikan napasnya dengan ritme hidup suaminya. Tak lama, suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Intan buru-buru membuka kulkas, berpura-pura mencari sesuatu agar tak terlihat sedang menunggunya. Aldi datang dengan kemeja biru langit dan celana bahan. Wajahnya masih segar sehabis wudhu. Ia duduk tanpa sepatah kata, langsung mengambil sendok. Intan menyusul duduk, memperhatikan suaminya makan dengan cepat. Setelah beberapa suapan, Aldi meletakkan sendoknya. Tehnya manis banget enggak? Pertanyaan itu selalu datang setiap pagi, seolah menjadi barometer suasana hati Aldi. Sedikit aja gulanya. Mas, sama kayak kemarin, jawab Intan pelan, sambil menahan napas. Aldi tak menjawab. Ia menggeser piring, lalu merogoh dompet dan menyodorkan selembar uang lusuh. Ini buat hari ini. Jangan boros. Aku udah tulis harga-harga di kertas. Kalau beda 1.000 aja, nanti malam kita bahas, ya. Intan menatap uang 50.000 itu. Sama seperti kemarin. Sama seperti minggu lalu. Seolah hidup mereka berhenti berkembang. Padahal harga minyak goreng saja sudah naik 2 kali lipat. Tapi Intan hanya mengangguk. Ia menerima uang itu seperti biasa. 2 tangan, tanpa suara. Di luar, terdengar suara motor tukang sayur yang lewat. Intan berdiri, mengikat jilbabnya. Mas mau dibawain bekal ke kantor? Telur sama sambal aja. Nggak usah aneh-aneh. Siap, ucap Intan sambil tersenyum kecil, menyembunyikan luka yang sudah terlalu sering ia telan. Aku bukan istri yang menuntut macam-macam. Tapi aku juga bukan robot yang harus selalu hemat, tunduk, dan diam. 50.000 untuk bertiga. Kadang aku heran, Mas Aldi pikir aku ini manusia atau pesulap. Malam merambat turun, membawa udara lembab khas pinggiran kota. Di ruang tamu kecil yang hanya diterangi 1 lampu gantung, Intan duduk bersila di depan meja pendek, sambil menyalakan kipas angin yang bunyinya nyaris lebih keras dari detak jantungnya. Di hadapannya, terbuka buku catatan berwarna biru. Halaman-halamannya penuh angka, tanda bintang kecil, dan catatan keterangan yang ditulis rapi dengan tinta hitam. Jam menunjukkan pukul 21.13. Aldi baru saja selesai mandi dan kini duduk di sofa dengan kaos oblong putih dan celana pendek. Ia mengeringkan rambutnya sambil menatap layar HP, sebelum akhirnya menoleh pada Intan. Catatannya mana? Intan menggeser buku itu ke hadapannya, disertai selembar struk kertas belanja dari warung depan. Ia sudah hafal urutannya. Serahkan catatan, tunggu ditanya, jawab sebaik mungkin. Aldi membuka buku itu, alisnya langsung mengerut begitu menemukan satu bagian tanpa struk pendukung. Ini, gula 2.500. Mana buktinya? Intan terdiam sebentar, mencoba mengingat. Tadi siang, ke warung Bu Sulastri. Belinya barengan sama minyak. Tapi struknya 1 kertas. Bu Sulastri nulis total aja. Mas. Aldi mengangguk perlahan.
Tapi nadanya tetap dingin. Kenapa nggak minta ditulis rinci kayak biasanya? Bu Sulastri bilang kertas struknya habis. Aku udah tanya. Mas. Jawab Intan hati-hati. Aldi menghela napas. Lalu menutup bukunya. Intan. Aku bukan nuduh. Ya. Tapi masalah kecil-kecil gini kalau dibiarkan bisa jadi kebiasaan. Dari nggak bawa struk. Jadi nggak jujur. Kita ini hidup harus transparan. Intan menunduk. Ada rasa perih yang menyayat. Tapi terlalu dalam untuk bisa dikeluhkan. Transparan, pikirnya. Padahal aku bahkan gak punya hak untuk nanya berapa gaji dia sebulan. Besok lebih hati-hati. Ya. Dan ingat, kalau bisa hematin 5.000 per hari, nanti bisa kita tabung buat beli kipas baru. Lanjut Aldi sambil berdiri, meninggalkan Intan yang masih menatap buku pengeluaran itu. Setelah Aldi naik ke kamar, Intan tetap duduk di tempatnya. Menatap angka demi angka yang ia tulis sendiri. Tangannya mulai gemetar. Bukan karena marah, tapi karena lelah yang tak bisa dibagi. Lalu, tanpa sadar, air mata menetes di atas catatan belanja hari itu. Kadang aku berharap aku bisa disayang seperti dia menyayangi uangnya. Atau mungkin, aku yang terlalu berharap bahwa cinta bisa tetap hangat di bawah lampu yang hemat listrik. Jam menunjukkan pukul 4.15 pagi. Masih gelap di luar. Udara terasa dingin menusuk tulang. Tapi dapur kecil itu sudah hidup lebih dulu. Api kompor menyala biru. Dan aroma daun jeruk bercampur bawang putih mulai mengisi udara. Intan berdiri di depan talenan. Tangan cekatan memotong ayam yang sudah dimarinasi sejak semalam. Ia mengenakan celemek lusuh bergambar wortel. Rambut disanggul seadanya. Dan wajah masih tanpa bedak. Tapi ada cahaya lembut di matanya. Cahaya yang tak pernah muncul saat ia menulis buku pengeluaran malam hari. Di sebelahnya, panci besar berisi nasi uduk sudah mulai mendidih. Sambil menunggu, ia menata tahu isi, sambal kacang, dan telur balado ke dalam kotak-kotak makan styrofoam. 6 kotak pagi ini. Pesanan dari Bu Wiwik, tetangga blok depan yang dulu cuma iseng tanya soal lauk lebih saat melihat aroma masakan Intan menguar ke jalan. Waktu itu, Intan menjawab sambil tertawa kecil. Kalau ibu mau, besok saya buatkan ya. Dan sejak itu, dapurnya tak pernah benar-benar sepi. Awalnya hanya 2 kotak, lalu 4, kini sudah 6, kadang sampai 10. Pelan-pelan, dari mulut ke mulut, para tetangga dan ibu-ibu pengajian mulai memesan lauk atau jajanan kecil. Tidak setiap hari, tapi cukup untuk menyalakan nyala semangat yang selama ini nyaris padam dalam dirinya. Pukul 6. Pesanan pagi sudah selesai. Intan menyelipkan catatan kecil bertuliskan, "Selamat sarapan, Bu Wiwik senang," di dalam plastik. Ia suka memberi sentuhan pribadi seperti itu, bukan hanya karena sopan, tapi karena ia tahu rasanya jadi perempuan yang merasa tak dihargai. Satu persatu pesanan dikirim lewat ojek online. Semua pembayaran masuk rekening atas nama sepupunya, Rani, gadis perantauan yang dulu Intan bantu kuliah, dan kini jadi tangan kanan dalam segala hal digital. Intan menyimpan semua bukti transfer dan bon belanja bahan ke dalam map biru yang disembunyikan rapi di lemari tempat baju bayi lama mereka. Lemari yang sudah tak pernah disentuh Aldi lagi sejak anak mereka tak memakai popok. Pukul 6.45. Aldi turun dari kamar. Seperti biasa. Duduk, sarapan, dan bertanya. "Kemarin gak belanja, ya? Kok ada uang sisa?" Intan mengangguk. "Tenang. Iya, soalnya ayamnya beli di tempat lain. Dapat diskon." Aldi mengangguk. Tidak curiga. Tidak bertanya lebih. Dan itu cukup. Bagi Intan, setiap hari di mana Aldi tidak bertanya terlalu banyak adalah hari yang aman. Hari yang memberi sedikit ruang untuk bermimpi lebih jauh. Kalau hidupku harus selalu dicatat dan dihitung, setidaknya aku bisa menghitung diriku sendiri. Aku tahu berapa nilainya. Dan mulai sekarang,
Aku tak akan membiarkan diriku jatuh lebih rendah dari harga sepotong ayam kampung. Pukul 13.45 siang. Matahari terik. Anak mereka, Rafa, sedang tidur siang di kamar depan, sementara Aldi masih di luar, mengurus pekerjaan. Intan duduk di meja makan yang kini lebih sering ia pakai sebagai meja kerja daripada tempat bersantap. Di depannya, laptop lama yang dipinjam dari Rani, sepupunya, menyala. Koneksi internet dari ponsel disambungkan dengan hati-hati. Suaranya pelan-pelan mengetik di keyboard yang sebagian hurufnya sudah hilang. Sore itu, sebuah nama baru lahir, Chef Nara. Nama itu dipilihnya karena dua alasan. Nara, berarti cahaya, dan karena itu bukan namanya. Aman. Tak akan pernah terhubung ke kehidupannya yang sesungguhnya. Di dunia nyata, Intan adalah istri dari lelaki pelit yang tak percaya ia bisa menghasilkan apa-apa. Tapi di balik layar laptop itu, ia bisa jadi siapa saja. Tanpa banyak keraguan, ia membuka akun media sosial baru, Dapur Chef Nara di Instagram. Foto profilnya hanya gambar sepiring nasi uduk dengan telur dadar gulung dan lalapan, diambil dari atas dengan kamera ponselnya. Caption pertamanya singkat, "Masakan rumahan dari hati untuk yang rindu cita rasa sederhana. Terima pesanan harian, menu sehat, dan sajian syukuran. Lokasi, Bekasi Timur." Chef Nara. Ia tak berharap banyak. Bahkan saat menekan tombol posting, tangannya sempat ragu. Tapi malamnya, ketika melihat kembali postingan itu, notifikasi DM masuk. "Mbah, bisa pesan buat besok? 3 porsi. Kayaknya enak." Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Setiap sore, setelah pekerjaan rumah selesai dan Aldi mulai tenggelam di HP-nya, Intan menyelinap ke dapur untuk coba-coba resep baru. Ia belajar plating, mengganti alas piring dengan taplak putih bersih, menata daun seledri sebagai garnish. Hal-hal kecil yang membuat lauk sederhana terlihat niat. Rani ikut membantu dari jauh, membuat desain logo, memberi saran nama menu, bahkan ikut mempromosikan lewat akun-akun food reviewer kecil di TikTok dan Instagram. Semuanya diam-diam. Bahkan ketika Intan harus berbohong mengatakan bahwa ia hanya membuatkan pesanan Bu RT, tak ada rasa bersalah. Karena bagi Intan, ini bukan sekadar bisnis. Ini ruang nafas. Mungkin aku tak bisa pergi dari rumah ini hari ini, atau besok. Tapi lewat setiap pesanan, aku sedang membangun pintu keluar. Dan satu hari nanti, pintu itu akan cukup besar untuk kulewati tanpa menoleh lagi. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Aroma hujan yang menggantung di udara seolah mencerminkan suasana hati Aldi yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Biasanya, sepulang kerja Aldi akan langsung mandi lalu makan sambil menggulir layar ponsel, mengoceh tentang harga bahan pokok, berita politik, atau membandingkan istrinya dengan istri orang. Tapi sore itu, ia masuk rumah dengan langkah cepat, wajah keruh, dan kemeja sedikit kusut. "Intan," panggilnya pendek. Intan yang sedang menyuapi Rafa di ruang tengah, menoleh pelan. "Ya, Mas." Aldi tidak langsung menjawab. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, seperti menimbang sesuatu. Lalu akhirnya, duduk dengan suara napas berat. "Uang di rekening kita tinggal 2 juta, gumamnya. Intan terdiam. Ia tak kaget. Beberapa bulan terakhir, Aldi memang sering pulang dengan raut wajah seperti orang kalah judi. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan, dan ia makin sering menerima telepon sambil berbisik-bisik. "Aku butuh dana tambahan. Harus nutup kekurangan modal proyek di kantor," lanjut Aldi. Intan meletakkan sendok perlahan, menatap wajah suaminya dengan hati-hati. "Proyek yang kemarin itu?" Aldi mengangguk. Tapi bukan anggukan yakin. Lebih seperti anggukan orang yang sudah kehabisan pilihan. "Katanya partner kamu yang backup semua dana awalnya," ujar Intan pelan,
mengingat percakapan beberapa bulan lalu. Aldi mendengus. Iya, tapi orangnya kabur. Bawa duit semua. Bodohnya aku, gak minta bukti tertulis apapun. Kening Intan berkerut, tapi ia tak mengucap sepatah pun. Di hatinya, ada bagian yang ingin berkata, "Tuh kan, aku sudah bilang." Tapi ia menahan. Ia tahu, kalimat seperti itu tak akan membawa perubahan, hanya memperuncing ego Aldi. "Intan," kata Aldi, kini dengan nada sedikit memohon. "Kamu simpen uang dari sisa belanja, kan?" Pertanyaan itu menghantam seperti batu. Intan menatapnya. "Tenang, uangnya gak banyak, Mas. Paling juga cukup buat belanja beberapa hari. Emangnya Mas butuh berapa?" Aldi menghembuskan napas panjang. "Minimal 10 juta. Kalau nggak ada, kita bisa gagal tender. Rumah ini bisa disita kalau utangnya nambah." Rumah ini. Kalimat itu membuat Intan ingin tersenyum. Tapi ia tahan. Karena yang Aldi tak tahu, rumah itu sudah bukan atas nama Aldi lagi. Beberapa bulan lalu, dengan bantuan Rani dan notaris kenalan pelanggan setianya, Intan diam-diam mengalihkan kepemilikan rumah atas namanya. Bukan karena ingin merebut apa-apa, tapi karena ia tahu, jika terus menunggu Aldi sadar, maka segalanya akan jatuh ke jurang. Ia yang mencicil rumah ini selama 2 tahun terakhir, dengan hasil dari cateringnya. Aldi tidak tahu, dan tidak akan pernah tahu, kecuali hari ini adalah waktunya. Dulu, aku takut saat dia marah. Kini, aku tenang saat dia panik. Dulu aku merasa kecil karena bergantung. Tapi hari ini, mungkin aku bisa hidup tanpanya. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat Rafa meringkuk dalam pelukan Intan di atas kasur. Aldi berjalan mondar-mandir di depan lemari. Ia membuka laci satu persatu, menarik buku pengeluaran Intan, membolak-balik lembarannya dengan kasar. Suara kertas disobek terdengar di antara deru hujan. "Apa ini? Kenapa catatan bulan lalu nggak lengkap?" bentaknya. Intan yang baru saja menidurkan Rafa, bangkit perlahan dari kasur. Wajahnya tetap tenang. "Karena bulan lalu kita sempat ngungsi ke rumah ibu waktu atap bocor. Aku pakai uang sendiri waktu itu. Gak aku catat karena bukan dari uang belanja yang Mas kasih." "Uang sendiri?" Aldi memicingkan mata. "Uang dari mana?" Intan tidak menjawab langsung. Ia berjalan pelan ke arah Aldi, mengambil kembali buku itu dari tangannya, lalu meletakkannya di meja. "Aku gak ambil uang Mas. Tapi aku juga gak cuma duduk di rumah. Mas, aku kerja, walaupun Mas gak pernah mau lihat." Aldi menatapnya lama. Sorot matanya bukan marah, tapi lebih seperti tidak percaya. Seolah istrinya ini baru menunjukkan sisi yang selama ini tersembunyi di balik wajah lembut dan langkah pelan. "Kamu bohong sama aku." "Bukan bohong. Aku cuma gak cerita. Karena setiap kali aku punya ide, Mas selalu bilang aku gak bisa. Jadi aku belajar diam." Aldi mendengus. "Makanya aku bilang, istri itu tempatnya di rumah, ngurus anak. Udah enak-enak aku kasih makan. Ngapain masih sok sibuk?" Intan menarik napas pelan. "Mas pikir kasih makan itu cukup? Aku dikasih 50.000 per hari untuk bertiga. Mas pernah mikir gak? Gimana aku bagi itu buat nasi, lauk, camilan Rafa, gas, sabun? Mas pernah tanya? Pernah bantu?" Aldi terdiam. Lalu, seperti orang yang kehabisan argumen, ia menepuk meja. "Intinya sekarang, kita butuh uang. Kalau kamu beneran punya simpanan, kasih sini. Kita pakai buat nutup utang dulu." Intan memalingkan wajah. Ia tak ingin Rafa terbangun karena suara tinggi ayahnya. Anak itu baru saja tidur nyenyak.
Sesuatu yang tak sering terjadi belakangan ini. Mas, ucap Intan pelan. Uangku bukan buat nutupin kesalahan Mas. Uang itu buat jaga-jaga. Kalau aku harus mulai hidup sendiri. Kalimat itu jatuh seperti palu. Aldi terpaku. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata keluar. Intan tak pernah berkata sekeras ini sebelumnya. Tapi yang membuatnya benar-benar terguncang adalah bahwa Intan tampak yakin. Tak ada keraguan dalam suaranya. Dan saat itu juga, Aldi mulai menyadari. Ia bukan lagi pusat semesta rumah ini. Aldi pergi lebih pagi dari biasanya. Tak banyak bicara. Intan tahu, bukan karena urusan kerja, tapi karena ia sedang menenangkan egonya. Ia mungkin pergi menemui temannya, atau mencoba meminjam uang ke sana-sini. Sementara itu, Intan kembali ke rutinitasnya. Memasak, membungkus paket catering, menyortir pesanan yang masuk lewat DM Instagram Dapur Chef Nara. Setiap masakan ia bumbui bukan hanya dengan rasa, tapi juga tekad. Saat mengambil stok di pasar, para pedagang sudah hafal dirinya. Mbak Nara, ini ayam kampungnya masih segar. Mau 2 kilo kayak biasa. Cabai rawitnya naik, tapi buat Mbak ambilin yang bagus aja ya. Ia bukan lagi istri Aldi di mata mereka. Ia Chef Nara, punya identitas sendiri, punya reputasi, dan yang terpenting, punya pijakan. Dulu aku merasa hidupku ada di tangannya, tapi hari ini aku sadar, aku yang menghidupi rumah ini secara harfiah dan batin. Dan aku gak akan biarkan siapapun lagi memegang kendali yang bukan haknya. Pagi itu, Aldi pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya lelah, langkahnya lambat, baju kerjanya tampak kusut, dan ia tak sempat lagi menyembunyikan kekacauan dalam pikirannya. Intan yang tengah menyuapi Rafa, menoleh sebentar, lalu kembali menyuapi anaknya dengan tenang. Suara sendok kecil beradu dengan mangkuk plastik jadi satu-satunya suara di ruang makan. Aldi menarik kursi dan duduk. Tapi tak ada yang menyambutnya seperti biasanya. Tak ada teh hangat. Tak ada pertanyaan, "Mas capek ya?" Seperti dulu-dulu. Yang ada hanya keheningan yang hangat. Tapi bukan untuknya. "Tan," panggilnya pelan. Aku kayaknya butuh bantuan kamu." Intan menyeka mulut Rafa, lalu mengangkat anaknya dari kursi makan. Ia tak langsung menjawab. Ia bawa Rafa ke kamar, mencuci tangannya, menyelimutinya, lalu kembali ke dapur untuk membereskan meja. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Seolah ia memberi Aldi cukup waktu untuk menyusun kalimat. Aldi menunggu di kursi, tangannya mengepal di pangkuan. "Aku ditipu, Tan," katanya akhirnya, suara serak. "Uang simpanan kita, semua hilang. Rekan aku kabur. Kontrak proyek batal. Aku nggak tahu harus gimana." Intan hanya mengangguk, membuka kulkas, dan mulai menyusun bahan masakan untuk sore nanti. Brokoli, dada ayam, kentang kukus. Aldi memandanginya dengan rasa bingung. Kamu nggak kaget?" tanyanya. Intan menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. "Mas pikir aku nggak pernah siap dengan kemungkinan ini? Aku hidup sama Mas selama 5 tahun. Aku belajar." Aldi menelan ludah. "Jadi, kita harus jual rumah ini, ya?" Intan meletakkan brokoli di talenan. Kali ini, ia menatap Aldi lebih lama. "Mas masih pikir rumah ini milik Mas?" Aldi mengernyit. 2 tahun terakhir, cicilan rumah ini aku yang bayar. Dari hasil cateringku. Mas pernah cek? Aku tahu nggak mungkin. Karena Mas selalu bilang bisnis rumahan itu cuma buang-buang waktu. Wajah Aldi memucat. "Kok, atas nama kamu? Aku yang urus. Aku yang bayar. Aku yang pikirin tiap detailnya."
Mas sibuk urus proyek luar. Aku urus pondasi rumah kita yang nyata. Suasana hening. Yang terdengar hanya suara jam dinding berdetak pelan dan kipas angin berdengung lambat. Aldi bersandar lemas. Kamu benar-benar nyiapin ini semua? Intan tak menjawab langsung. Ia kembali mengiris brokoli dengan tenang. Setiap irisan seperti sebuah pernyataan bahwa dirinya kini utuh. Bahwa ia tak butuh validasi lagi. Sore harinya. Di luar rumah, sebuah mobil box kecil berhenti. 3 orang turun, membawa kotak-kotak berstiker, Chef Nara Premium Catering. Salah satu staf menyapa Intan dengan ramah. Mbak Intan, kita taruh box di dapur ya? Ada pesanan 80 porsi buat event sore ini. Aldi menyembunyikan dirinya di balik gorden ruang tamu, mengintip diam-diam. Matanya membelalak saat melihat bagaimana staf itu begitu hormat pada Intan. Ia menyaksikan sendiri, istrinya kini bukan lagi ibu rumah tangga yang ia perlakukan seperti asisten pribadi, tapi seorang pemimpin. Chef Nara. Nama itu terasa asing, tapi ternyata begitu dekat. Dulu aku tunduk karena takut. Tapi ternyata lebih menyakitkan saat kita menyembunyikan potensi diri hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Hari ini, aku berdiri dengan tenang bukan karena ingin menang, tapi karena akhirnya, aku bebas. Sejak hari itu, Aldi mulai berubah. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Membantu Intan menyapu halaman, bahkan sesekali membuatkan teh manis dan mengantarkannya ke dapur. Biar aku yang antar Rafa ke PAUD hari ini, ujarnya suatu pagi dengan senyum yang jarang muncul sejak awal pernikahan mereka. Intan hanya mengangguk singkat, tidak menolak, tidak juga menyambut. Ia biarkan Aldi mengambil peran, seolah-olah semua itu memang biasa ia lakukan. Tapi Intan tahu, perubahan yang tiba-tiba, seringkali hanya berarti satu hal, rasa panik. Dan Aldi memang panik. Semua bisnisnya hancur. Rekeningnya tinggal angka 1 digit. Orang tuanya tak tahu apa-apa. Dan gengsinya terlalu besar untuk minta bantuan saudara. Satu-satunya pelampung yang tersisa adalah Intan. Namun yang tak Aldi sadari, pelampung itu telah berubah jadi perahu. Dan perahu itu sudah punya nahkoda sendiri. Intan, yang tak lagi butuh ditarik-tarik agar mengikut arah arus Aldi. Suatu malam, Aldi masuk ke kamar sambil membawa 2 mangkuk kecil berisi puding coklat. Aku iseng belajar dari YouTube tadi, katanya dengan nada ringan. Ternyata seru juga bikin dessert. Intan sedang duduk di meja kerja, menata jadwal pengiriman catering untuk 2 minggu ke depan. Ia hanya melirik sebentar. Bagus kalau Mas mulai tertarik masak, jawabnya datar. Aldi duduk di ujung ranjang. Ia memandangi Intan beberapa detik sebelum akhirnya bicara lagi. Suaranya pelan. Tan, aku minta maaf. Ya, selama ini aku mungkin terlalu keras, terlalu banyak nuntut. Aku cuma pengin jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Intan menutup laptop pelan. Matanya menatap Aldi. Tenang, tapi dalam. Bertanggung jawab bukan berarti mengatur semua sampai istrimu nggak punya napas. Mas, ucapnya. Selama ini aku bukan istri, tapi akuntan pribadi. Tiap hari harus laporan, diperiksa, bahkan dimarahi karena beli sabun 2 bungkus. Aldi tertunduk. Ia mencoba menggenggam tangan Intan, tapi Intan menariknya halus. Dulu aku diam karena aku pikir itulah yang harus dilakukan istri yang baik. Tapi ternyata diam itu bikin aku hampir kehilangan diriku sendiri. Suasana kembali hening. Udara di kamar itu seperti menahan napas. Aldi berdiri, tak tahu harus berbuat apa. Kalau kamu capek, istirahatlah. Mas, jangan pura-pura jadi orang baru hanya karena keadaan berubah. Ucap Intan sebelum bangkit dan meninggalkan kamar. Rafa dibonceng Aldi ke PAUD seperti biasa. Tapi Intan sudah mengatur stafnya untuk menjemput Rafa pulang.
Ia tak lagi ingin membiarkan Aldi ikut serta dalam rutinitas barunya jika itu hanya sebatas sandiwara. Ponsel Intan bergetar. Sebuah pesan dari akun verified Instagram. Chef Nara, bolehkah kami undang untuk jadi pembicara dan demo masak di event Healthy Women Festival bulan depan? Kami kagum dengan transformasi bisnis ibu. Kami tunggu kabarnya ya. Intan membaca pesan itu, lalu tersenyum kecil. Sebuah senyum yang tak lagi mencari validasi siapapun. Ia tahu, panggung ini sudah bukan milik Aldi. Dan kalau Aldi ingin naik lagi, ia harus benar-benar berubah. Bukan hanya demi selamat, tapi demi benar-benar menjadi lelaki yang pantas. Dulu aku pikir memaafkan itu artinya membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi ternyata, memaafkan kadang cukup dengan tidak lagi membalas kebencian dengan kebencian. Dan sisanya, aku serahkan pada hidup yang punya caranya sendiri untuk membalas. Sudah 3 minggu sejak Intan tak lagi bersikap seperti dulu. Bukan marah, bukan kasar, tapi justru lebih tenang, lebih mandiri, dan tidak lagi menunggu Aldi dalam keputusan apapun. Setiap pagi, Intan bangun lebih awal, memeriksa jadwal catering, memberi instruksi ke stafnya lewat grup WhatsApp, lalu berangkat ke dapur komersial yang ia sewa bersama 2 mitra bisnisnya. Aldi hanya bisa memandangi kepergiannya dari ambang pintu, dengan rasa hampa yang tak bisa ia definisikan. Rafa lebih dekat ke Intan. Bahkan ketika Aldi mengajak main, anak itu sering menolak. Bunda aja yang bacain buku, katanya suatu malam sambil memeluk lengan Intan erat-erat. Aldi memalingkan wajahnya. Ia tak biasa menjadi pilihan kedua, bahkan untuk anaknya sendiri. Di ruang tengah, setelah Rafa tertidur, Aldi mencoba membuka pembicaraan. Intan, kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Kita hampir nggak pernah ngobrol. Intan tetap melipat baju di depannya. Aku memang sibuk, Mas. Tapi bukan karena mau ngejauh. Cuma, aku capek jadi satu-satunya yang mikirin masa depan kita. Aldi menghela napas, lalu berkata dengan nada yang sedikit menusuk. Kamu berubah. Dulu kamu lembut. Sekarang, dingin. Apa kamu masih sayang sama aku? Intan menghentikan lipatannya, lalu menatap suaminya dengan sorot tajam tapi tenang. Mas tanya aku berubah? Ya, aku memang berubah. Karena aku sudah nggak mau lagi jadi korban. Dulu aku pikir cinta itu soal bertahan. Tapi ternyata cinta juga harus tahu kapan berhenti menunggu orang yang nggak mau berubah. Aldi terdiam. Biasanya, ucapan seperti itu cukup membuat Intan menangis dan minta maaf karena terlalu emosional. Tapi kini, nada suara Intan begitu mantap, tak menggantung pada validasi atau persetujuan siapapun. Aldi berdiri, mencoba menggunakan taktik lama, menyentuh luka. Kalau gitu, kamu mau anak kita hidup di keluarga yang rusak? Kamu mau Rafa besar tanpa ayah? Cuma karena kamu ngerasa lebih hebat sekarang. Intan menatap Aldi, dan kali ini, ada luka lama yang terpanggil dari matanya. Tapi ia tahan. Ia tidak ingin Rafa hidup di rumah yang hanya tampak utuh, tapi sesungguhnya keropos. Aku lebih takut Rafa tumbuh dengan menormalisasi ibu yang terus direndahkan dan suami yang pelit perhatian tapi dermawan tuntutan. Ucapan itu membuat Aldi mematung. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Dan Aldi tak pernah suka kalah. Aldi mendatangi mertuanya, ayah dan ibu Intan. Ia mencoba menciptakan narasi baru. Intan berubah. Yah, Bu. Dia sibuk sendiri. Lupa kewajiban sebagai istri. Aku cuma takut dia terlalu dekat sama dunia luar. Aku khawatir, dia ketemu orang lain yang lebih ngerti dia. Ibu Intan hanya mengangkat alis. Kamu takut kehilangan istri yang selama ini kamu kontrol. Aldi, ucapnya pelan. Atau kamu takut Intan akhirnya sadar dia bisa hidup tanpa kamu. Aldi terdiam.
Ayah Intan menambahkan dengan nada tegas. Kami tahu semua yang terjadi selama 5 tahun ini. Intan cuma nggak pernah mau cerita detail. Tapi kami bisa lihat matanya. Anak kami bukan perempuan lemah. Kalau kamu masih mau jadi suaminya, kamu harus berhenti jadi pria yang takut kehilangan kuasa. Aldi merasa seperti baru saja ditampar oleh kenyataan. Ia bangkit dengan gugup, lalu berpamitan. Tapi dalam hatinya, api kecil amarah mulai menyala. Dan Intan tahu, malam itu adalah malam sebelum badai kecil. Karena laki-laki seperti Aldi, tidak tinggal diam ketika merasa tersisih. Terkadang yang paling menyakitkan bukan perlakuannya, tapi kenyataan bahwa kita pernah begitu mencintai orang yang tak pernah benar-benar melihat kita sebagai manusia utuh. Pagi itu, Intan sedang sibuk mengatur plating untuk catering acara ulang tahun anak seorang selebgram. Di dapur komersial tempatnya bekerja, suasana riuh tapi teratur. Para staf mengenakan apron bertuliskan, Nara Catering, Nourish with Love. Intan tersenyum puas melihat hasil timnya. Tapi sebelum ia bisa memfoto hasil plating, ponselnya bergetar kencang. Telepon dari Lintang, salah satu mitranya. Tan, lo lagi di dapur ya? Barusan ada cowok datang. Ngaku suami lo. Nanya-nanya soal bisnis, soal uang masuk, bahkan soal siapa aja yang kerja bareng lo. Intan langsung menegang. Ia menoleh ke arah depan dapur dan melihat sosok Aldi berdiri di balik kaca. Matanya menyorot tajam seperti detektif yang haus pembenaran. Aldi masuk tanpa diundang. Dengan wajah yang dibuat seramah mungkin, ia menyapa staf dan langsung menuju Intan. Maaf ya, saya cuma mau pastikan bisnis ini sehat dan halal. Soalnya saya suaminya. Saya punya hak tahu dong, Tan. Intan menahan diri. Tak mau membuat keributan di depan karyawan. Mas, ini tempat kerja. Kalau Mas ada urusan pribadi, kita bisa bicara di rumah. Tapi Aldi tetap berdiri di tempatnya. Sorot matanya dingin dan penuh tuduhan. Aku cuman mau tahu dari mana semua ini. Modalnya siapa? Jangan-jangan dari hasil yang nggak benar. Ucapannya menggantung. Beberapa staf mulai melirik-lirik. Intan menarik napas panjang, lalu mengajak Aldi keluar dari area dapur. Di luar, ia menatap suaminya dengan pandangan yang tak lagi takut. Modal awal? Dari uang belanja yang Mas kasih. Yang Mas pikir cuma cukup buat hidup pas-pasan. Aku kumpulin, aku putar, aku bangun dari bawah. Dan sekarang, Mas datang bawa tuduhan? Hanya karena aku nggak lagi bergantung sama dompet Mas. Aldi menggertakkan gigi. Aku suami kamu, Tan. Kamu istri. Seharusnya kamu izin kalau mau kerja. Apalagi sampai sebesar ini. Oh, jadi sekarang Mas baru ingat aku istri? Dulu waktu Mas kontrol semua uang belanja. Waktu aku dikatain boros cuma karena beli sabun mahal dikit buat anak. Itu bukan berarti aku istri Mas juga. Aldi menunduk. Wajahnya memerah. Tapi bukan karena malu. Karena marah. Aku akan urus ini. Kalau perlu, aku tuntut kamu. Karena kamu bohongin aku. Istri nggak boleh rahasiain penghasilan dari suami. Intan tertawa kecil. Tapi tawanya penuh kepahitan. Silakan, Mas. Coba urus. Tapi sebelum itu, baca surat ini. Intan mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Surat legal. Surat yang menyatakan bahwa usaha catering, Nara Catering, dimiliki sepenuhnya oleh Intan Nirmala Kusuma dan 2 mitra bisnisnya, dengan porsi saham masing-masing. Usaha ini bukan atas nama Mas. Bukan juga dari rekening bersama. Aku bangun ini dari nol. Mas cuma merasa kehilangan kendali. Bukan kehilangan istri. Aldi merobek surat itu di depan mata Intan. Tapi yang ia tak tahu, surat itu cuma salinan.
Aldi mulai menyebar isu. Ia buat akun palsu dan menyebarkan komentar di postingan media sosial Intan, menuduh bahwa Chef Nara bukanlah sosok ideal yang terlihat, bahwa ia adalah istri durhaka yang meninggalkan kewajiban rumah tangga demi uang. Lintang dan mitra bisnis Intan panik. Kita harus rilis pernyataan resmi. Ini udah ganggu reputasi. Tapi Intan tersenyum. Nggak perlu. Reputasi itu dibentuk dari konsistensi, bukan dari komentar gelap yang pengecut. Biarkan orang yang mengenalku menilai sendiri. Dan memang benar, klien Intan tetap loyal. Bahkan beberapa selebgram membelanya dengan terang-terangan. Saya kenal Chef Nara sejak awal bisnisnya. Nggak mungkin beliau seperti itu. Kita harus berhenti menghakimi perempuan yang sukses cuma karena suaminya nggak siap melihat istri lebih kuat darinya. Komentar itu viral. Dan Aldi? Ia makin gelisah. Seseorang yang terbiasa memegang kendali, tak pernah siap saat dunia tak lagi tunduk padanya. Kalau dulu aku berbisik menahan luka, sekarang aku bicara untuk berdiri. Karena kekuatan bukan soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang tetap tenang saat dihancurkan. Sore itu, Intan duduk di teras rumahnya. Rumah itu dulunya milik bersama, tapi sekarang atas namanya sendiri. Ia menyeruput teh hangat, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Angin sore membelai rambutnya, tapi pikirannya sama sekali tak tenang. Di dalam dadanya, ada gumpalan tanya yang selama ini ia simpan rapi. Tapi setelah semua yang terjadi, ia tahu ini waktunya bicara. Aldi datang dengan langkah berat. Matanya cekung. Tubuhnya lebih kurus dari sebulan lalu. Ia duduk di kursi depan Intan, tanpa diminta. Sunyi beberapa detik. Lalu Intan menatapnya, bukan sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang selama bertahun-tahun belajar menjadi kuat dari siksaan batin. Aku mau tanya satu hal, Mas. Aldi menoleh perlahan. Apa sih sebenarnya yang Mas inginkan dariku? Dulu waktu Mas masih punya uang, Mas perlakukan aku seperti pembantu. Dikasih uang belanja pas-pasan, dikontrol tiap rupiah, dibandingin sama perempuan lain. Aku nggak pernah ngelawan. Aku pikir, mungkin memang itu pengorbananku sebagai istri. Intan menarik napas dalam. Tapi sekarang, setelah Mas jatuh, setelah aku bangkit sendiri, setelah aku bisa berdiri tanpa minta sepeser pun dari Mas, kenapa Mas fitnah aku jadi istri durhaka? Aldi diam. Matanya bergerak resah, seolah ingin mencari jawaban dari lantai. Apa karena aku nggak lagi minta izin tiap mau beli sabun? Atau karena aku nggak lagi harus nulis pengeluaran di buku kecil itu? Atau karena aku udah nggak takut kehilangan Mas? Kalimat itu menghantam keras. Aldi akhirnya bicara, tapi suaranya kecil. Kamu berubah, Tan. Tentu aku berubah, jawab Intan pelan tapi tegas. Orang yang tiap hari dipelototin karena kelebihan 5.000, orang yang harus putar otak biar anaknya bisa tetap makan layak, orang yang harus bohong demi punya tabungan, itu bukan hidup, Mas. Itu bertahan. Aldi menunduk. Tangannya gemetar. Aku ngerasa ditinggalin. Kamu nggak butuh aku lagi. Intan tertawa kecil. Pahit. Lucu. Mas. Dulu waktu aku butuh didengar, didukung, dan dihargai, Mas malah merasa cukup kasih aku uang 50.000 dan buku catatan. Tapi sekarang, giliran aku bisa berdiri sendiri, Mas merasa ditinggalin. Ia menatap mata Aldi dalam-dalam. Yang Mas rindukan itu bukan aku, tapi versi aku yang lemah, yang bisa dikontrol, yang pasrah, yang takut kehilangan. Sayangnya, dia udah nggak ada. Aldi menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca. Aku kehilangan semuanya. Tan. Bisnis. Rumah. Harga diri. Kamu satu-satunya yang aku harap masih bisa aku punya.
Intan menggeleng perlahan. Bukan aku yang Mas cari, tapi pengaruh. Kendali. Mas kehilangan itu. Bukan aku. Aku masih di sini. Tapi aku bukan boneka yang Mas bisa mainkan sesuka hati. Aldi akhirnya menangis. Tapi Intan tidak lagi luluh seperti dulu. Karena luka yang sembuh bukan berarti lupa. Karena berdamai bukan berarti kembali. Aku pernah jadi perempuan yang merasa bersalah hanya karena ingin sedikit nyaman. Tapi sekarang, aku tahu, mencintai diri sendiri bukan bentuk pengkhianatan. Itu bentuk selamat. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan terakhir itu. Intan pikir Aldi akan menyerah. Atau setidaknya diam. Tapi ternyata tidak. Aldi mulai menyebarkan gosip ke lingkungan sekitar. Katanya, Intan berubah setelah sukses. Sudah tak hormat pada suami, tak tahu diri. Bahkan, mulutnya ringan berkata, berselingkuh dengan klien. Fitnah itu mulai menggoyang reputasi Chef Nara. Beberapa klien mempertanyakan integritasnya. Ada yang membatalkan kontrak tanpa alasan jelas. Bahkan, sebuah portal gosip lokal sempat memuat tulisan tak berdasar, menyinggung soal chef wanita yang sukses karena jual diri, bukan jual rasa. Intan murka. Tapi kali ini, ia tak melawan dengan emosi. Ia melawan dengan bukti. Ia kumpulkan semua rekaman CCTV, transaksi, bukti pembayaran klien, bahkan chat WhatsApp dari pelanggan loyal yang membantah semua fitnah itu. Lalu ia menghubungi pengacaranya, seorang teman lama dari komunitas perempuan wirausaha. Gugatan pencemaran nama baik diajukan. Aldi dipanggil. Tak pernah ia kira Intan akan melangkah sejauh ini. Kenapa kamu tega, Tan? Tanya Aldi waktu itu, suara gemetar. Karena aku lelah jadi perempuan baik yang terus kamu injak-injak. Sidang pertama digelar tertutup. Aldi menolak semua tuduhan. Tapi hakim tegas. Bukti digital terlalu kuat. Beberapa saksi hadir, termasuk tetangga yang dulu jadi pelanggan pertama Intan, juga salah satu klien artisnya yang kini jadi teman dekat. Semua bersaksi soal kerja keras Intan. Satu kalimat dari saksi kunci membuat ruang sidang hening. Kalau Chef Nara naik karena tidur dengan klien, saya mungkin jadi orang pertama yang bisa membuktikannya. Tapi saya di sini karena saya tahu dia naik karena rasa dan kerja keras. Bukan hal lain. Aldi dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik. Ia dijatuhi hukuman denda dan wajib mengeluarkan permintaan maaf resmi di media sosial, media cetak, dan grup RT tempat ia menyebar gosip. Intan tak mencari uangnya. Yang ia mau adalah kebenaran dipulihkan, dan harga dirinya dikembalikan. Dan hari itu, ia mendapatkannya. 3 bulan setelah persidangan, kehidupan Intan kembali tenang. Bisnis cateringnya pulih, bahkan berkembang. Ia diundang sebagai pembicara dalam acara wirausaha perempuan. Banyak yang menulis tentangnya. Kisah istri rumahan yang bangkit dari represi domestik menjadi inspirasi nasional. Suatu sore, anaknya, Dara, bertanya sambil memainkan botol minumannya. Bunda, sekarang kita kaya. Ya. Intan tersenyum, memeluk si kecil. Kita cukup. Sayang. Dan yang paling penting, kita utuh. Aldi, ia kini tinggal sendiri, menjual rumah warisan untuk menutup utang. Tak pernah lagi menghubungi Intan. Tapi entah mengapa, Intan tak menyimpan dendam. Ia tak lupa, tapi tak lagi ingin membalas. Karena kemenangannya bukan saat Aldi kalah, tapi saat ia bisa bangkit tanpa menjatuhkan siapapun. Dulu aku pikir perempuan baik adalah yang bertahan walau tersakiti. Tapi kini aku tahu, perempuan baik juga berhak memilih pergi. Untuk dirinya, untuk anaknya, untuk hidup yang lebih sehat, lahir dan batin. Dari kisah Intan, kita belajar satu hal penting. Perempuan yang diam bukan berarti lemah. Kadang,
Diamnya adalah waktu untuk menyusun kekuatan, bukan menerima perlakuan tidak adil. Dan saat waktunya tiba, dia bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tak bisa dibeli, apalagi ditukar dengan kata tunduk. Buat kamu yang sedang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, ingat kamu berhak untuk tumbuh, bermimpi, dan memilih hidup yang lebih damai. Jangan pernah biarkan siapapun mematikan cahaya di dalam dirimu. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tentang perempuan tangguh, kisah penuh emosi, dan perjuangan yang menginspirasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang lebih menggugah hati. Karena setiap kisah punya kekuatan, dan mungkin kisahmu yang akan kita angkat selanjutnya.